Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke siswa kelas 2, kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kemarin tentang perilaku terpuji. Untuk bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini merupakan rangkuman dari bagian yang pertama dan yang kedua. Ini merupakan pemantapan pelajaran 4 tentang perilaku terpuji. Sebelum minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Langsung saja kita mulai. Ini nanti tentang pembahasan tentang kerjasama. Misal ada soal, apakah pengertian dari kerjasama itu? Kira-kira nanti jawabannya seperti apa? Nanti kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya kerjasama. Jadi kerjasama itu yang bekerja lebih dari satu orang, yang melakukan perbuatan itu lebih dari satu orang, tapi tujuannya sama. Itu namanya kerjasama. Kira-kira bisa dipahami ya tentang kerjasama? Yaitu bekerja bersama-sama, orangnya itu lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, misalnya nanti yang kedua ada soal seperti ini. Sebutkan macam-macam kerjasama beserta contohnya. Nah, kalian masih ingat apa saja macam-macam kerjasama itu? Kerjasama itu macamnya yang pertama, kerjasama dengan keluarga. Keluarga itu ya ayah, ibu, kemudian kakak, adik. Nah, itu bisa kita ajak untuk kerjasama. Contoh, kerjasama membersihkan rumah. Ya, yang namanya kerjasama membersihkan rumah, ya yang bekerja ya tidak hanya satu orang, tidak hanya kalian saja, tapi ya yang ada di rumah tersebut. Ada ayah, misalnya ayah bekerja samanya membersihkan rumah dengan mengepel lantai. Ibu menyapu lantai, kalian menyapu halaman, kakak membersihkan jendela. Nah, seluruh anggota keluarga ini bekerja bersama-sama, tujuannya hanya satu, yaitu agar rumahnya bersih. Nah, kerjasama di lingkungan rumah ini namanya kerjasama dengan keluarga. Yang kedua ada kerjasama dengan teman. Contohnya apa kerjasama dengan teman itu? Membersihkan kelas misal ya. Piket itu ya. Ada yang menyapu kelas, ada yang menata meja, ada yang membersihkan jendela, ada yang menata buku-buku pelajaran, ada juga yang menghapus papan tulis. Itu merupakan kerjasama yang ada di kelas, yaitu kerjasama dengan teman. Berikutnya ada kerjasama dengan tetangga. Tetangga itu orang yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya apa itu? Contohnya adalah membersihkan selokan. Jadi siapa yang di depan rumahnya ada selokannya? Nah, mungkin ada ya 1, 2. Nah, itu kan selokannya kan panjang sekali. Nah, itu dibersihkan bersama-sama dengan tetangga. Tuh, kalau kita membersihkan selokan bersama-sama dengan tetangga, berarti kita sudah melakukan kerjasama dengan tetangga. Itu ya, kalau kita diminta untuk menyebutkan kerjasama. Selanjutnya yang nomor 3 soalnya, sebutkan 3 saja manfaat kerjasama. Berarti soal ini kita diminta untuk menyebutkan contoh kerjasama, manfaatnya apa. Misalnya
manfaat kerjasama itu pekerjaan terasa ringan. Kenapa terasa ringan? Karena dikerjakan secara bersama-sama. Berikutnya, pekerjaan cepat selesai. Mengapa cepat selesai? Karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian, mempererat tali persaudaraan. Kenapa bisa mempererat tali persaudaraan? Karena kan kita saling membantu, ya, bekerja bersama-sama. Otomatis tali persaudaraan akan terjalin. Kemudian berlatih tolong menolong. Itu beberapa manfaat kerja sama. Berikutnya, kalau ada pertanyaan yang keempat, yaitu tuliskan 2 peribahasa bagi orang yang suka bekerja sama. Kira-kira apa peribahasanya? Yang pertama, peribahasanya adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalian pernah mendengar peribahasa ini? Belum pernah? Ya, ini. Apa artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing itu? Artinya adalah susah senang dihadapi bersama, alias dengan cara kerja sama. Peribahasa yang kedua yaitu hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dipecah. Apa ini artinya? Artinya adalah hasil bersama, keuntungan juga milik bersama. Ini berarti dengan cara kerjasama. Itu 2 peribahasa ya tentang orang yang suka bekerja sama. Berikutnya soal yang nomor 5, tuliskan 3 contoh kerjasama yang dilarang. Nah, meskipun kerjasama itu dianjurkan, tapi ada beberapa kerjasama yang dilarang loh anak-anak. Apa saja kerjasama yang dilarang itu? Yang pertama, kerjasama mengerjakan ujian. Ini tidak boleh, karena ujian itu harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau kalian itu kerjasama dalam mengerjakan ujian, ya kerjasama kalian itu dilarang. Tidak boleh ya. Berikutnya, kerjasama menjahili teman. Ini juga tidak boleh. Menjahili teman kok kerjasama ya. Tidak boleh. Kemudian ada kerjasama membolos sekolah. Ini juga tidak boleh. Yang keempat, kerjasama menyembunyikan barang milik teman. Alat tulisnya teman disembunyikan. Kemudian sepatu temannya juga disembunyikan. Seperti ini juga tidak boleh. Ini beberapa contoh kerjasama yang dilarang. Oke ya, tentang kerjasama mungkin soal penilaian harian ya sekitar itu saja. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang tolong menolong. Soalnya bagaimana? Ini misalnya contoh soalnya. Apakah pengertian dari tolong menolong itu? Kira-kira apa pengertiannya? Pengertiannya adalah tolong menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Jadi tolong menolong itu adalah saling bantu-membantu agar bebannya menjadi lebih ringan. Dan tolong menolong itu hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan saja. Itu adalah pengertian tolong menolong. Berikutnya yang ke-7, sebutkan 3 contoh tolong menolong dalam kebaikan. Tadi kan disebutkan tolong menolong itu hanya boleh dalam kebaikan saja. Lalu apa contohnya? Misalnya yang pertama, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Contoh yang kedua, menolong teman yang lupa tidak membawa pensil, kita pinjami. Dan yang ketiga adalah menolong membersihkan papan tulis. Ya, ini tentunya di sekolahan. Itu merupakan beberapa contoh tolong menolong dalam kebaikan. Berikutnya soal yang nomor 8, contohnya sebutkan 3 contoh tolong menolong dalam kejahatan. Berarti ini yang tidak boleh ya. Apa saja? Di antaranya
memberikan contekan jawaban kepada teman saat ujian. Itu tidak boleh kita memberikan jawaban kita kepada teman kita agar dicontoh. Nah, itu dilarang ya. Meskipun itu namanya tolong-menolong, tapi tolong-menolong dalam hal kejahatan. Kalau tolong-menolong dalam hal kejahatan, tentu itu dilarang. Berikutnya membantu menipu guru ketika teman bolos sekolah. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga, membantu teman menyebar fitnah. Ini apalagi malah tidak boleh. Itu ya 3 contoh tolong-menolong dalam kejahatan. Berikutnya soal nomor 9. Tuliskan 3 saja tata cara menolong orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, menolong itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Tidak boleh menolong dengan mengharapkan imbalan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga adalah jangan membeda-bedakan. Jadi kalau kita itu mau menolong, jangan membeda-bedakan. Ini teman saya, ini bukan. Kemudian ini pernah membantu saya, ini tidak. Tidak boleh seperti itu, ya. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, selama kita bisa menolong, kita harus menolongnya. Kemudian jangan diingat-ingat pertolongan kita. Jadi kalau kita itu menolong, kita jangan mengingat-ingat kembali. Ya. Kemudian soal yang nomor 10, tuliskan 3 saja manfaat tolong-menolong. Kira-kira apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah bisa meringankan penderitaan orang lain. Yang kedua, bisa mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, menanamkan rasa belas kasih kepada sesama. Itu beberapa soal terkait dengan tolong-menolong. Untuk minggu depan insya Allah kita melaksanakan penilaian harian ya. Rangkumannya ya seperti ini tadi. Oke. Sementara itu, semoga sedikit kita mengulas kembali ini bermanfaat dan bisa kita ingat kembali ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.